Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan perkuliahan rekayasa multimedia. Kali ini, pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang multimedia authoring tools atau alat pembuat multimedia. Secara garis besar, software untuk membangun aplikasi multimedia dapat kita kategorikan dalam 6 bagian. Yang pertama, music sequencing annotation, digital audio, graphic and image editing, video editing, animasi, dan multimedia authoring. Untuk bagian yang pertama, music sequencing annotation. Jadi, tools ini digunakan untuk membangun atau mengolah data suara. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan di sini. Antara lain, kita bisa gunakan Cakewalk atau lebih dikenal dengan Pro Audio. Di sini nanti pada tools ini kita akan mengenal istilah sequencer, yang artinya mengurutkan, urutan. Jadi, seperti kita ketahui, data musik adalah data yang dependent time atau tergantung waktu. Sehingga perbedaan waktu akan berdampak terhadap perubahan data. Nah, sehingga musik itu sangat bergantung dengan urutan waktu. Biasanya ini diwujudkan dalam bentuk timeline seperti ini. Ada dipecah-pecah dalam tempo atau track. Dimungkinkan juga untuk memasukkan file WAV di Cakewalk ini. Dan perintah Windows untuk animasi dan video. Jadi di sini WAV itu adalah format video milik Windows. Di sini Cakewalk memungkinkan mengolah data yang berasal dari aplikasi dari sistem operasi Windows. Berikutnya Cubase. Di sini adalah merupakan program pengurutan, sequencer juga, dan pengeditan dengan kemampuan yang mirip dengan Cakewalk. Ini adalah tampilan dari Cakewalk, yang ini adalah tampilan dari Cubase, dan yang terakhir ini tampilan dari Macromedia Sound Edit. Terkesan identik, jadi terserah user lebih familiar, lebih suka dengan user interface yang mana antara Cubase, Cakewalk, atau Macromedia Sound Edit. Macromedia Sound Edit ini program untuk membuat audio untuk proyek multimedia dan web yang terintegrasi dengan baik dengan produk Macromedia lain seperti Flash, Macromedia Flash, dan Macromedia Director. Selanjutnya, yang kedua, kategori kedua, digital audio. Untuk digital audio tools, itu dia mengakses dan mengedit sampel sound. Jadi sound itu tidak hanya musik ya, suara itu nggak harus musik. Jadi seperti suara saya ini adalah bentuk dari sound. Suara narasi orang dan seterusnya itu sound. Beda dengan musik. Musik itu ada notasinya dan seterusnya. Nah, di sini ada tools yang dikenal dengan istilah Cool Edit, SoundForge, dan Pro Tools. Cool Edit itu perangkat audio digital yang sangat kuat dan populer. Dia mengemulasi studio audio profesional, produksi multitrack, dan pengeditan file suara termasuk efek pemrosesan sinyal digital. Karena suara itu adalah pada dasarnya adalah berbentuk sinyal continuous atau sinyal sinusoidal, sehingga ketika dimasukkan ke dalam komputer itu akan membutuhkan perubahan dari sinyal kontinu ke sinyal
digital. Jadi ada converter di sana. Nah, tools-tools ini itu memungkinkan sinyal kontinu itu diubah dalam bentuk sinyal digital. Jadi sinyal yang sinusoidal diubah dalam bentuk sinyal kotak digital. Selanjutnya SoundForge. Ini program canggih berbasis PC untuk mengedit file audio WAV juga. Jadi ini SoundForge ini bisa diakses di webnya. Dia menyediakan yang model free. Pro Tools, lingkungan produksi dan pengeditan audio terintegrasi yang canggih. Di sini pun bisa digunakan untuk merekayasa, membuat MIDI. Jadi perangkat lunak pencampur mixer. Jadi kita bisa memix antara suara, musik, dan suara orang. Jadi penyanyinya misalkan, dan seterusnya. Dia memungkinkan untuk memix suara. Selanjutnya untuk tools untuk mengedit gambar dan grafis, ada 4 yang cukup terkenal, mungkin sudah banyak yang mengenal namanya atau pernah memanfaatkannya. Ada Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Macromedia Firewalk, dan Freehand. Adobe Illustrator adalah alat penerbitan atau publishing yang kuat dari Adobe. Menggunakan grafik vektor, dia pakai vektor. Grafik dapat diekspor ke web. Untuk Photoshop, dia standar dalam grafik, pemrosesan gambar, dan alat manipulasi. Memungkinkan lapisan gambar dalam bentuk layer. Jadi sangat memungkinkan memisahkan antara background dan objek dan seterusnya. Grafik dan teks yang dapat dimanipulasi secara terpisah dan fleksibel. Mengizinkan pembuatan filter efek pencahayaan yang canggih si Photoshop ini. Jadi kita ambil pencahayaan dari sisi mana dan sudah diedit sedemikian rupa, sangat memungkinkan. Ada Macromedia Firewalk. Perangkat ini digunakan untuk membuat grafik khusus untuk web. Sedangkan Freehand ini adalah alat pengeditan teks dan grafik web yang mendukung banyak format bitmap seperti GIF, PNG, dan JPEG. Seperti namanya ya, dia memungkinkan kita untuk menggambar secara bebas. Freehand. Oke, selanjutnya kita melihat tools yang digunakan untuk mengedit video. Di sini ada 3 tools yang bisa digunakan, Adobe Premiere, Adobe After Effects, dan Final Cut Pro. Ini adalah saya tampilkan screenshot tampilan dari program-programnya, sehingga kita bisa menilai gitu lebih nyaman yang mana. Semuanya identik sebenarnya fasilitas yang disediakan di sana. Oke, Adobe Premiere yaitu alat pengeditan video yang intuitif dan sederhana untuk pengeditan non-linear. Masih ingat non-linear kemarin? Itu memasukkan klip video ke dalam urutan apapun. Video dan audio diatur dalam bentuk track. Di sini yang Adobe Premiere ya. Menyediakan sejumlah besar track video dan audio, superimposisi dan klip virtual. Jadi di sini untuk karena video itu adalah salah satu data yang juga tergantung waktu, dependent time. Jadi kalau waktunya geser, itu dia akan berubah tampilan atau berubah gambar. Maka lagi-lagi dia akan disediakan dalam bentuk urutan track. Adobe After Effects yaitu alat pengeditan video yang kuat yang memungkinkan pengguna untuk menambah dan mengubah film yang ada. Dapat menambahkan banyak efek, yaitu antara lain pencahayaan, bayangan, gerakan kabur, layar, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya pengen bikin video orang seakan-akan mobil meledak, atau orang
bisa mengeluarkan jurus apa ini Adobe After Effects ini sangat memungkinkan gitu. Membuat animasi-animasi semacam itu. Dan yang terakhir ini Final Cut Pro adalah sebuah video editing tool yang jalan di di Apple. Yang berikutnya animasi. Animasi adalah kita menggambar objek di komputer, gitu kan ya, dan bisa bergerak. Nah, multimedia API yang menyediakan aplikasi programming interface-nya yang bisa kita gunakan di situ untuk membuat animasi, jadi grafis yang bisa bergerak, gitu kan ya. Antara lain Java 3D, DirectX, OpenGL. Untuk Java 3D tampilannya semacam ini. Application Programming Interface yang digunakan oleh Java untuk membangun dan merender grafik 3D. Mirip dengan cara Java Media Framework digunakan untuk menangani file media. Jadi nanti dia menyediakan basic set untuk objek, ada objek tabung dan seterusnya, untuk membangun atau membuat gambar objek 3 dimensi, kotak dan sebagainya, sudah ada objek primitifnya disediain di situ. Kemudian it is an abstraction layer. Jadi dia nanti ada layer-layer juga karena dia adalah dasarnya adalah gambar ya. Sehingga menyediakan layer-layer. Jadi mau tidak mau kita akan bermain layer dan track di sini nanti kalau gambar 3 dimensinya tadi bergerak dan seterusnya. DirectX, Windows API yang mendukung video, gambar, audio, dan animasi 3D. Sedangkan yang terakhir, OpenGL, ini adalah the most popular 3D API. Jadi mungkin saat ini banyak yang menggambar animasi itu menggunakan OpenGL. Nah, ini ada selain animasi itu, animasi butuh pergerakan, gitu kan? Dia butuh di-render. Nah, untuk ngerender gambar supaya bergerak dari perubahan posisi dan sebagainya, kita butuh beberapa tools. Antara lain, kita bisa gunakan 3D Studio Max, Soft Image, Maya, dan RenderMan. Semuanya hampir identik, hampir sama. Tergantung nanti akan tampak taste-nya. Kita harus kalau ingin tertarik mencoba satu-satu untuk bisa merasakannya itu kita harus memang mencoba satu-satu. Dan ini ada istilah GIF Animation Package. Ini GIF merupakan pendekatan yang lebih sederhana untuk animasi. Dan ini pada dasarnya GIF ini awalnya digunakan untuk tampilan di web, tapi sekarang sudah banyak dimanfaatkan untuk di sosial media dan seterusnya. Dan yang terakhir, multimedia outdooring. Jadi apa itu sih multimedia outdooring tools? Itu adalah program yang menyediakan kemampuan untuk membuat presentasi multimedia lengkap dengan menghubungkan objek, teks, paragraf, lagu, musik ya, ilustrasi, audio dengan kontrol pengguna interaktif yang sesuai. Ada beberapa multimedia outdooring tools yang bisa kita manfaatkan. Ada Macromedia Flash, Macromedia Director, ini semua milik Macromedia, Outdoorware, dan Quest. Untuk Macromedia Flash memungkinkan pengguna untuk membuat film interaktif dengan menggunakan metafora score, yaitu garis waktu yang disusun dalam urutan secara paralel. Sedangkan Macromedia Director menggunakan metafora film untuk membuat presentasi interaktif sangat kuat dan menyertakan bahasa skrip bawaan.
itu Linggo. Dan yang berikutnya outerwear, ini yang flash, ini yang director, ini yang outerwear. Produk yang matang dan didukung dengan baik berdasarkan metafora ikonik. Jadi di sini nanti ada kita akan harus paham urutan. Jadi flow kontrolnya ini harus kita atur sedemikian rupa agar multimedia yang kita bangun itu akan terasa apakah dia itu linear atau non-linear. Quest mirip dengan outerwear dalam banyak hal, menggunakan jenis metafora diagram alur. Namun, node diagram alur dapat merangkum informasi dengan cara yang lebih abstrak, yang disebut dengan frame. Ini beberapa multimedia outdooring tools open source yang bisa diakses di web, melalui webnya. Ada Virtual Dub untuk pemrosesan video untuk platform Windows 32-bit. Ada Audacity. Audacity ini adalah editor untuk perekaman audio. Ada Composer. Itu sistem pembuatan web lengkap yang menggabungkan manajemen file web dan halaman web. Ada juga yang lain, ada SoundForge. Tadi dijelaskan di slide sebelumnya SoundForge. Dan seterusnya. Kini juga sudah ada aplikasi pembuat animasi praktis yang bisa kita gunakan dengan cepat. Sehingga maksudnya kita kalau membuat aplikasi animasi dengan cepat tidak terlalu rumit, install dan seterusnya, download, install. Kita bisa menggunakan aplikasi yang lagi booming di akhir-akhir tahun ini, bisa memanfaatkan Movely. Movely adalah pembuat animasi video online yang seluruhnya berbasis cloud. Tidak perlu mendownload software apapun. Semua yang dibutuhkan adalah browser yang berfungsi dan koneksi internet. Ini sangat menarik. Dan kita bisa memulai pembuatan animasi dalam waktu singkat. Yang dibutuhkan adalah email. Movely memiliki perpustakaan grafis yang unik dengan lebih dari 500.000 aset media, termasuk video aset, grafik gerak, musik, efek suara, foto, dan ilustrasi. Semua bebas royalti dan gratis untuk disertakan dalam video kita. Dan Movely menawarkan lisensi free trial 30 hari yang lengkap. Jadi kalau kita mau memanfaatkannya, kita bisa melakukan model free trial. Yang lain, aplikasi yang lain, Powtoon. Model karakternya semacam ini, Powtoon. Serupa dengan Movely, Powtoon menawarkan lisensi yang berbeda, termasuk lisensi gratis yang terbatas, pro, dan bisnis. Salah satu fitur Powtoon yang membedakan dirinya dari pembuat animasi video lainnya adalah pilihan untuk memilih antara mode presentasi dan mode animasi. Jadi yang membedakan dengan Movely itu di situ. Ada presentasi, ada animasi. Ada yang lain, aplikasi lain, GoAnimate, dengan model karakter yang demikian. Jadi setiap tools karena memiliki library ya, dia memiliki library gambar yang besar, tapi memiliki ciri khas. Si GoAnimate gambar-gambarnya demikian. Sama seperti Powtoon dan Movely, GoAnimate adalah platform berbasis cloud yang sepenuhnya berkomitmen untuk menciptakan kartun. Salah satu fitur menonjol GoAnimate adalah kemampuan menambahkan lip sync. Nah, ini yang menariknya di sini lip sync ke karakter yang Anda pilih dengan menambahkan rekaman suara atau mengimpor file audio. GoAnimate tidak memiliki lisensi gratis. Nah, ini masalahnya, dia nggak gratis. Namun, jangan berkecil hati. Di sini dia menyediakan uji coba premium 14 hari untuk Anda. Coba di platform mereka. Saya pernah nyoba GoAnimate ini. Cukup menarik, cuman lip sync yang bisa dimasukkan itu yang saya coba terakhir itu dia harus menggunakan bahasa Inggris karena dia GoAnimate. Saya belum mengeksplor untuk bisa memasukkan suara dari luar atau tidak. Sangat menantang untuk dicoba. Aplikasi lain, Animaker, adalah pembuat animasi lain yang memungkinkan Anda membuat animasi dengan cara yang efisien. Dengan Animaker, Anda dapat memilih template presentasi dan menambahkan teks ke setiap
slide Anda. Meskipun Anda memiliki lebih sedikit pilihan saat menggunakan Animaker, namun secara efektif Anda dapat membuat video kartun yang berwarna-warni dalam waktu singkat. Animaker adalah pembuat animasi video yang ideal jika Anda hanya ingin membuat video animasi, namun tidak terlalu sibuk untuk menyesuaikan plot video. Jadi nanti karakter-karakter Animaker itu modelnya seperti ini, seperti ada border atau bayangan ya di belakang objeknya. Cukup menarik. Ada aplikasi lain video, gambarnya semacam ini. Adalah salah satu platform pembuatan konten yang paling mudah digunakan yang ada di pasaran saat ini. Ini klaimnya video. Video adalah platform animasi video dengan fokus yang sesuai pada bisnis. Dengan video, kita bisa memiliki akses ke beberapa template pra-animasi. Jadi sebelum dibikin animasi sudah ada aset-aset yang disediain, yang semuanya dirancang dengan anggun. Di sini dikasih kesempatan bikin animasi gratis yang durasinya animasi tersebut 30 detik. Kan lumayan. 30 detik, setengah menit. Ada lagi yang minta kita bisa menambah durasi asal bayar dan seterusnya. Ada lagi Voki. Voki ini berbeda dengan pembuat animasi video lain. Voki tidak mengizinkan Anda membuat video animasi dari nol. Jadi sudah ada preambulnya, ada awalannya, dia ada apa istilahnya ya, covernya. Sebagai gantinya, Voki ini memungkinkan kita membuat avatar yang disesuaikan dan menambahkan over suara. Jadi kita bisa nambahin suara kita. Dan kemudian ada Xpli. Xpli ini berfokus pada satu template kosong. Meskipun kesannya sederhana, namun kenyataannya banyak sekali orang yang tertarik dengan aplikasi ini. Dia terkesan seakan-akan dia istilahnya itu whiteboard animation. Xpli sangat ideal untuk animator video yang tidak terlalu peduli dengan kualitas desain, namun membutuhkan sesuatu yang profesional dan cepat. Nah, apa itu whiteboard animation? Animasi yang media komunikasi yang dibuat oleh si pengirim kepada penerima melalui simbol yang ada di whiteboard, kayak nulis papan tulis ya. Dengan adanya simbol seperti kata-kata, kalimat, serta gambar dan audiovisual akan membantu penerima tanda dengan mudah memahami apa yang hendak dipesankan oleh pengirim. Nah, salah satu tools yang lain selain Xpli itu ada VideoScribe. VideoScribe ini bahkan sudah, karena dia berbayar ya, bisa gratis, tapi ada watermarknya, kata gitu. Nah, itu bisa dibeli di Tokopedia pun ada yang jual. Software ini cukup banyak yang akhir-akhir ini banyak yang menggunakan, memanfaatkannya untuk iklan, untuk informasi massa dan seterusnya. Oke, ini berikut ini ada video yang bisa kita lihat, kita manfaatkan, kita pelajari. Ada orang yang berkata, saya sudah mencapai puncak karir dan cita-cita, namun hal itu didapat dengan mengorbankan kehidupan pribadi dan keluarga. Begitu banyak yang harus dikerjakan, namun waktunya tak pernah cukup. Saya merasa tertekan dan diburu-buru sepanjang hari. Seminar demi seminar tentang manajemen waktu pun telah saya ikuti, namun tetap saja tak begitu memuaskan. Saya sibuk, benar-benar sibuk, namun saya jadi bertanya-tanya, apakah yang saya kerjakan ini sudah tepat? Banyak orang yang sudah mencapai puncak kesuksesannya, namun masih terus berjuang menyeimbangkan dan mencari makna terdalam dari hidupnya. Kita bisa jadi memiliki paradigma yang berbeda. Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu. Perhatikan gambar ini. Apa yang Anda lihat? Apa Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya? Ada yang melihat gambar ini sebagai sosok wanita muda yang sedang melihat ke belakang. Ada juga yang melihatnya sebagai sosok nenek yang menghadap ke samping. Ini merupakan salah satu contoh bahwa ketika kita memandang dengan cara berbeda, maka kita akan berpikir tentang hal berbeda dan bertindak dengan cara berbeda pula. Paradigma bisa diibaratkan sebagai peta. Seandainya kita mencari lokasi di kota Bandung dengan menggunakan peta kota Jakarta, apa yang akan terjadi? Mungkin Anda akan merasa frustasi karena setelah berputar-putar tempat yang dimaksud belum ditemukan juga. Meskipun Anda meningkatkan kecepatan kendaraan, Anda hanya akan sampai ke tempat yang salah dengan lebih cepat.
Karena kesalahan memilih peta ini, berapa waktu yang dihabiskan, berapa liter bahan bakar yang digunakan, dan tempat yang... Demikian perkuliahan dari Rekayasa Multimedia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.